untuk menjangkau tempat itu, maka bisa klik di internet, cari di internet, adakah cara atau kemungkinan lain supaya sampai ke tempat itu tanpa banyak kesulitan. Jika ingin makan, tidak perlu repot-repot masak, ada mie instan, cari yang gampang. Lalu kemudian ini lebih parah. Kalau kita mau mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, apakah itu pangkat, jabatan, kadangkala ada amplop di bawah meja supaya cepat dapat dan lain sebagainya. Orang mencari yang gampang, jalur yang gampang, dalam istilah komputer kalau saya tidak salah namanya shortcut, jalan potong, sehingga gampang dan tidak banyak susah, tidak banyak menimbulkan penderitaan, tidak banyak menimbulkan dan lain sebagainya. Saya masih ingat waktu saya ditugaskan pertama kali ke Kongo Afrika, kira-kira 21 tahun yang lalu. Saya sendiri orang Indonesia, baru keluar dari pesawat ketika saya belajar bahasa Perancis di Belgia. Saya tiba di Kinshasa, ibu kota Kongo, dari Belgia, dari negara yang dingin. Waktu itu masih musim salju, saya tinggalkan Belgia, Brussels. Lalu tiba di Kinshasa, ketika dibuka pintu pesawat, minta ampun. Itu panasnya sampai membuat kulit itu agak terbakar. Walaupun memang kulit saya sudah hitam, tapi terbakar karena dari daerah dingin masuk daerah panas. Waktu itu saya berpikir, seandainya bisa langsung ditutup kembali itu pintu pesawat baru pulang, karena dari cuaca saja sudah panas. Baru kemudian ketika dijemput dari bandara menuju ke rumah singgah atau guest house Tareka Cecem di Kinshasa, saya melihat di pinggir jalan, tepi jalan itu banyak itu pelita yang menyala. Sedang tidak ada listrik di sini. Supir bisa tanya begitu, bilang ada pastor, tapi rumah-rumah yang di belakang mereka itu yang punya listrik, yang di depan itu tidak. Lalu apa mereka buat dengan yang pakai pelita? Dia bilang jual kacang di pinggir jalan itu. Lalu saya bayangkan kalau orang makan kacang itu tidak bisa membedakan antara kacang dengan pasir, karena itu banyak sekali pasir di situ. Saya mulai berpikir, siapa yang mau datang di daerah yang seperti ini? Kenapa bikin susah-susah datang di tempat di sini? Padahal lebih maju Indonesia 7 kali lipat daripada negara itu. Lalu kemudian ketika belajar bahasa daerah di sana, itu juga hal yang sulit. Saya berpikir, bodoh-bodoh saya mau belajar bahasa daerah yang sulit. Sedangkan bahasa Toraja, bahasa Indonesia saja sudah susah, apalagi belajar bahasa daerah mereka. Yang mungkin saya tak pernah pakai di Toraja kalau saya liburan, atau di Makassar kalau saya pulang libur dan lain sebagainya. Lalu muncul dalam pikiran saya waktu itu, paling sebentar di sini saya langsung pulang, karena pasti tidak tahan. Tapi ketika saya masuk ke dalaman, saya menyaksikan lagi situasi yang lebih parah yang saya saksikan di ibu kota. Ketika tiba di bandara, sebuah bandara ibu kota provinsi, saya lihat orang bukan masuk pintu masuk dan bukan keluar pintu keluar, melainkan lewat jendela yang sudah pecah karena perang. Jadi orang bisa angkat kaki, tidak bisa lagi ditahan orang karena pecah di sana, pecah karena bekas perang, pecah jendelanya, kacanya orang bisa melompat. Lalu kemudian saya tinggal dengan seorang pastor dari Belgia yang sudah 40 tahun hidup di situ. Saya dengannya, dia bilang, pasti kamu kaget ya, sebagai orang muda yang hidup di zaman modern, tiba-tiba masuk dalam situasi yang sulit, situasi yang tak pernah kamu bayangkan. Saya bilang, iya. Makanan, saya baru bisa beradaptasi dengan makanan setelah 3 bulan tinggal di situ. Bagaimana tidak? Hari pertama, saya menyaksikan di meja makan ulat bulu hitam yang sudah digoreng baru disambal. Kalau saya bayangkan itu masih hidup, itu ulat bulu dengan bulu-bulunya, saya mau muntah. Tetapi di depan saya, pastor saya itu dia ambil banyak-banyak baru dia makan di bagian sekali ini banyak proteinnya. Saya mau muntah tapi saya masih tahan. Makanan itu membuat juga saya merasakan Indonesia gampang kalau
kita tidak ada makanan, kita beli saja di toko, ada biskuit, Indomie, apa. Ini sampai bulan bulu. Belum lagi, kalau masuk di stasi, menemukan semut merah, ular piton yang tak pernah sebanyak dagang makan. Dan ini semua membuat saya rasa sulit. Kenapa kita datang di tempat yang tidak ada makanan yang tersedia? Lalu melihat pengalaman pastor paroki saya, orang Belgia yang sudah 40 tahun bertugas di situ, dia katakan, zaman sekarang ini bagi saya zaman emas. Dulu waktu saya tiba, saya juga tidak tahan. Tetapi ada satu pastor mengajar saya untuk bertahan. Dia katakan, jika kamu betul misionaris, maka pasti kamu akan menghadapi tantangan itu, dan ketika kamu menghadapi tantangan itu, setelah menghadapi tantangan itu, kamu akan merasa lega, karena tantangan berat apapun kamu sudah anggap lumrah atau biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan hari ini kita akan bagaimana Petrus melarang Yesus mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan kematian dirinya. Petrus mengatakan, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa kau. Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus, "Janganlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Ini mau menggambarkan bahwa Yesus tidak takut pada tantangan, sebab lewat tantangan dia akan memurnikan karya pemutusannya sebagai putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita menyaksikan atau ikut dalam rombongan menjemput salib SYD dari Nosuk kemudian sampai ke tempat ini. Saya pikir mungkin beberapa teman-teman dari paroki Mamasa tidak pernah membayangkan jalan yang dilewati kemarin setelah Nosuk. Untuk musim kemarau, kalau musim hujan lain ceritanya. Itu adalah salah satu tantangan yang mungkin bagi orang yang tinggal di sini sudah terbiasa, tapi bagi orang yang belum pernah datang ke sini mungkin adalah sebuah tantangan. Mungkin juga terbersit, coba saya tahu jalannya begini, saya tidak akan datang. Tetapi ada yang mengatakan, saya dengar arah kesembuhan itu, penuh itu luar biasa tantangannya. Lihat, orang-orang yang penasaran seperti ini, yang ingin tahunya seperti ini, akan sampai pada sebuah keputusan yang saya sudah melewati. Teman saya, Pastor John Teguh, yang tugas di Amerika, mengatakan, nanti kalau saya masuk rumah jompo pensiun, saya akan katakan kepada para pastor muda, when I was there, ketika saya dulu saya di sana, saya sudah alami itu. Jadi jangan kalian ceritakan lagi kepada saya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tidak pernah mengalami hal itu, apa yang dia mau ceritakan kepada yang muda-muda? Ketika dia berteori, lalu orang muda mengatakan, pastor sudah pernah ke sana? Belum, saya cuma dengar. Wah, jadi nggak perlu diikuti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan seperti ini. Ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, banyak juga prinsip-prinsip seperti ini yang ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan gereja, baru sedikit kata-kata yang agak menyinggung perasaannya dengan teman anggota KOR atau anggota Legio dan sebagainya, dia sudah tidak di gereja. Atau baru sedikit saja bersinggungan dengan pastor, suster, frater, dia tidak mau lagi di gereja. Saya bayang, misalnya dia bersinggungan sedikit dengan Tuhan Allah, tidak mau lagi di gereja, entah apa yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja yang kita imani bersama lewat penderitaan dibangkitkan dari kematian dan kekuatan karya Roh Kudus membuat gereja bertahan sampai sekarang ini. Kalau membaca sejarah gereja, kita akan melihat dan memahami lika-liku kehidupan gereja yang penuh tantangan dan penderitaan, tetapi tetap bertahan sampai sekarang ini. Saya kira inilah yang menjadi pelajaran dan pertanyaan kita. Apa yang membuat gereja bertahan sampai sekarang ini, walaupun menghadapi tantangan baik dari luar, dibenci dari luar, dirohong dari luar, maupun dari dalam. Ternyata setelah kita sampai kepada bacaan ini hari ini, kita akan melihat
Yesus mengatakan, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus menjadi pusat hidup kita, itulah yang membuat kita bertahan. Andai kata, ketika kita ditanya di tengah orang mayoritas yang bukan Katolik, yang bukan Kristen, apakah Bapak masih mau bertahan dengan imannya? Sementara Bapak ini dipersulit di sana kesana kemari urusan surat-surat. Saya tidak tahu apa jawaban kita. Tetapi beberapa orang yang saya kenal banyak yang mengatakan, saya mengambil jalan tengah. Jalan tengah adalah meninggalkan tempat itu daripada meninggalkan iman. Tetapi konsekuensinya meninggalkan pekerjaan. Nah, tadi di kata pembukaan saya mengatakan bahwa mengikuti Yesus secara radikal ada konsekuensi. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi orang muda Katolik zaman sekarang ini. Ada banyak tantangan yang menghadap di depan kita. Tantangan modern, tantangan relasi, tantangan teknologi, dan tantangan pekerjaan, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya. Bahkan tantangan harga diri. Pertanyaannya sekarang, apakah saya lebih memilih harga diri, memilih jabatan, kuasa, ataukah saya memilih iman saya? Melalui perkawinan, kadangkala itu menjadi kabur. Kadangkala ada OMK Katolik yang mau menikah mengatakan, ya sudahlah, lebih baik saya ikut saja dia. Toh nanti terpelihara makanan saya, rumah saya, lipstik saya, parfum saya, dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwa imannya tidak terpelihara. Karena apa? Yang dia bangun sejak dia dibaptis sampai dia aktif di OMK dan akhirnya sirna hanya karena satu itu. Hanya karena melihat tantangan luar yang merupakan ketertarikan dan bujukan duniawi. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Yeremia tetap setia kepada Tuhan dalam karya pewatannya, walaupun disiksa, dihina, dimaki-maki oleh bangsanya sendiri, tetapi dia mengatakan, karena bujukan Tuhanlah sehingga saya mau menghidupi semuanya ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang pertanyaan juga bagi kita, siapakah sebenarnya yang membujuk kita sehingga kita mau mengikuti Yesus? Apakah karena bujukan orang tua kita? Apakah karena bujukan pastor? Apakah karena bujukan frater, suster, bruder, atau saudara-saudara kita? Semoga bukan karena itu, melainkan karena bujukan Tuhan sendiri terhadap bangsa. Semoga karya Yesus yang sudah kita imani bersama menguatkan kita, terutama sebagai orang muda, menjadi pewarta yang tidak takut pada tantangan, melainkan tegar pada tantangan, agar kita dimurnikan menghadapi dunia ini dalam terang iman. Semoga demikian. Amin.